Pertama, tidak taat pemimpin. Yang kedua, merendahkan pemimpin. Yang nomor tiga itu buat itu apa istilahnya? Mengkudeta, melawan lah, tidak enak sekali, melawan kepemimpinan. Padahal ada solusinya. Kan kalau kita berbicara tentang amar ma'ruf nahi munkar, Ustaz, bagaimana kalau kita melihat pemimpin yang boleh tidak itu munkar? Kalau dibayar bilisan, terus kemudian ijma, itu kan sudah jelas kalau tapi sebenarnya ada etika kritik di dalam Islam. Etika kritik dalam Islam. Ini saya tuliskan solusinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, doakan dulu. Ini tidak cocok dengan kepala bidang dakwah. Ilah itu Pak Ramli Al-Fatihah. Setelah itu kemudian diajak menyendiri. Nomor 3, menyampaikan nasihatnya. Pak Ramli, saya tidak setuju di bidang ini dan sebagainya. Nomor 4, siapkan saran solusi. Dan yang terakhir, yang nomor 5 ini juga doa lagi. Doa sabat. Doa sabat itu apa? Doa untuk istiqomah. Mudah-mudahan Pak Ramli setelah ini dengan perbaikan yang seperti ini, maka engkau juga tetap istiqomah dalam memimpinnya, dalam membahas, dalam mengurusi jamaah dan sebagainya. Itu doa sahabat penting sekali. Kalau tidak didoakan, ya masya Allah. Kiwamul bilad itu kan ala arba'in. Kokohnya negara, kokohnya organisasi itu ada 4. Yang pertama itu bisa khawatir dunia, yang kaya harus dermawan. Yang kedua bidu'ail fuqara, dengan doanya orang fakir. Yang ketiga ilmu ulamanya harus mengamalkan ilmunya. Terus yang terakhir bi'adalatil umara, dengan keadilannya umara. Ulama itu ya berpotensi suka diam. Ya, orang kaya itu ya berpotensi dia bakhil. Orang miskin itu berpotensi dia ngedumel, merundel gitu kan. Begitu juga dengan umara, dia berpotensi tidak adil. Cara untuk menjaga kestabilitasan 4 orang ini ya dengan ini tadi. Didoakan dulu. Harus ada doanya. Terus kemudian diajak menyendiri, dinasehati di depan umum, selesai. Berarti itu merendahkan namanya, bukan menasehati. Kemudian sampaikan nasihat dengan bahasa yang baik, pilih bahasa yang baik. Berikan saran dan solusi kalau ada. Kalau belum ada solusi, mohon maaf belum ada solusi. Dan terakhir ini sahabat, doa sahabat. Seandainya istri itu punya ilmu ini, niscaya seorang laki-laki itu tidak ada laki-laki yang tidak hebat. Pemimpin terkecil itu adalah suami dan istri harus tahu. Makanya kalau ngaji kan ada ibu-ibu saya senang. Bukan terus kemudian tidak ada ngaji yang paling keren kecuali pulang dari masjid itu bapak-bapak sama ibu-ibu semua gandengan dengan pasangan hidupnya, dengan istrinya dan tambah bahagia. Saya senang sekali. Setan itu menangis, meraung-raung, guling-guling itu senang. Karena mereka menginginkan itu orang setiap hari berkelahi, sehingga ladzatul ibadah itu hilang. Suami istri kok berkelahi, ladzat ibadahnya hilang, ladzat qiraahnya hilang, ladzat ma'isyahnya hilang. Ibadahnya tidak enak, ngaji Qurannya tidak enak, terus kemudian kerjanya tidak enak. Itu kalau berkelahi. Itu kalau sama-sama punya ilmunya, yang suami mengayomi, terus istrinya tahu caranya bagaimana untuk mengkritik ketika ada kekurangan yang dimiliki oleh suaminya. Setannya bullying. Otomatis bapaknya pergi ke masjid aman, dia ibadahnya nyaman, qiraahnya nyaman, kemudian ma'isyahnya juga nyaman, bekerjanya juga nyaman, karirnya bagus. Kalau sudah nyinggung ini, karena masya Allah Rasulullah itu sudah begitu. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu, maka sesungguhnya man barang siapa yang
bisa hidup usianya panjang itu di antara kalian. Fasayara ikhtilafan katsiran, kamu akan menemukan ikhtilaf katsiran, perpecahan. Seorang anak berani ke bapak, seorang istri berani ke suami. Ada seorang rakyat menghujat pimpinannya, organisasi anggota organisasi mengolok-olok pimpinannya dalam jamaah Islamiyah kita, organisasi Muslim kita, jamaahnya berani menghujat ustadznya, berani menghujat. Masya Allah, ini ditinggalkan ini, etikanya ini ditinggalkan. Katanya al-adabul faqul ilmi, hafal dalilnya, prakteknya kok nothing, tidak ada. Bagaimana caranya? Yang begitu, Masya Allah. Nah ya, fasayara ikhtilafan katsiran, maka kau akan melihat perpecahan yang banyak sekali. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdi. Maka ketika kau melihat kondisi itu, kamu harus tetap berpegang teguh kepada sunnahku, yaitu sunnahnya Rasulullah. Banyak baca Al-Quran, mulai sekarang manual booknya dipegang lagi. Mentang-mentang sudah Syawal, sudah Lebaran, hari tiga, ya, sekarang Al-Qurannya kata berapa kali ini sudah tanggal 24 kan? Ya, ini tanggal 24, ini sudah tanggal 24 Syawal, sudah ada Al-Quran. Kemarin bisa ngegas kok Ramadan ini Syawal baru juz 2 Ustaz. Manual booknya dibaca lagi. Baca Facebook aja 3 jam, 4 jam baca Quran satu halaman dan mau gitu. Gayanya kita ini keren, baca Quran lemas. Waalaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Lihatlah bagaimana para khulafa'ur rasyidin itu mengajarkan kepada kita. Rasulullah itu bersabdakan di dalam Musnad Imam Ahmad itu, wa innamal khulafa' min ba'di itu salasina aman. Khalifah setelahku itu kekhalifahan yang bagus, yang baik itu hanya 30 tahun setelah sepeninggal. Sayyidina Abu Bakar 22 tahun lebih sedikit, Sayyidina Umar 10 tahun lebih sedikit, Sayyidina Utsman 11 tahun lebih sedikit, Sayyidina Ali 5 tahun lebih sedikit, ada yang memberatkannya 6 tahun, jumlahnya pas 30 tahun. Setelah itu yang fayati ba'da dzalika al-muluk, maka datang setelah itu hanya kerajaan. Masya Allah. Yang tentang rahasia-rahasia kekhalifahan ini, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kita potong sampai di situ dulu hadisnya. Mudah-mudahan di pekan mendatang saya akan coba membahas tentang etika kekhalifahan. Bagaimana Umar bin Khattab yang begitu frontal mau menerima berbaiat ketika dijadikan ininya Khalifah Abu Bakar. Artinya yang dipilih Abu Bakar. Kenapa? Keutamaannya di mana? Banyaknya di mana? Hasilnya di mana? Kebijakan Abu Bakar selama 2 tahun itu apa saja? Setelah itu Umar, setelah itu Ali, setelah itu kemudian setelah itu Utsman, kemudian Ali. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, yang mau bertanya bolehlah. Ya, boleh 1 atau 2 pertanyaan atau 3 apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya Pak Ustaz banyak sekali teknik hari ini banyak sekali. Karena itu menyangkut kehidupan kita termasuk sisi pendidikan. Saya ingin menggarisbawahi poin kedua tadi tentang mendengar. Sebenarnya dalam dunia filosofi pendidikan dikenal ada 2, andragogi dan pedagogi. Penjajahan menganggap metode pedagogi dididik di pendidikan ini. Pedagogi itu kalau sampai ada hukum, dihukum, apa? Itu sama dengan Belanda. Itu kita di Indonesia kita dulu. Kalau salah dihukum di sini. Dan orientasinya mengapa? Itu metode pendidikan ini. Tadi Pak Ustaz menjelaskan yang poin kedua itu mendengar dan seterusnya itu metode pendidikan yang sekarang dikembangkan di dunia tentang andragogi.
Ada 5 tahapan dalam dan ini kelemahan terbesar sekarang itu ilmu yang dilakukan. Pertama, orang belajar itu menguasai pengalaman harus punya ilmu, punya pengalaman. Satu, karena dunia pendidikan sekarang semua orang punya kekayaan. Tidak, kekayaan itu tidak akan sama. Contoh, anak-anak saya menangis, tidak akan sama. Malu apapun boleh menangis, pasti ibu tahu. Itu fitrah, fitrah malu, itu fitrah malu. Nah, kalau fitrah ini bisa bagi makhluk lain, apalagi orang lain, itu menjadi kekayaan baru. Bagi yang mendengar, tadi katakan kita harus mendengar, kita harus kuat mendengar, karena makhluk lain, orang lain itu mengerti. Satu, kalau kita sudah dapat mendengar, kita akan diskusi. Pengalaman itu kita akan diskusikan. Dari hasil diskusi semua ini, kita akan menilai ini yang benar, ini yang salah. Yang tak ngotot tadi kan katakan jangan ngotot, jangan sok tahu. Karena yang paling problem memang orang yang saya tahu, ya pasti ngotot. Sok tahu itu, sok tahu. Baru baca dia sudah ngotot, baru tahu dia saja. Dia tidak punya basis ilmu, dia tidak pernah baca itu dan seterusnya. Kemudian, setelah kita share, baru kita membuat kesimpulan. Kalau bukan otoritas kita, kalau bukan ilmu kita, yang membuat kesimpulan. Ini banyak kesasar sih, banyak tersesat sih orang. Kalau sudah ada kesimpulan, baru kita mendesain, kita rencana ulang itu. Dari rencana ulang, baru kita lakukan. Di kampus, kelemahan kampus bangsa, itu lancar berpikirnya, basis ilmunya tidak ada, langsung membuat kesimpulan. Jadi problem yang dilihat itu tidak ada, langsung membuat kesimpulan, dan kesimpulan itu jadi program. Itu problem dunia sekarang termasuk di Indonesia. Dia membuat program bukan ahlinya, dan kita tersesat di situ. Ternyata Islam mencantumkan kita tadi sebagaimana dijelaskan Pak Ustaz, dan itu menjadi ideologi baru tentang proses belajar mengajar di dunia sekarang yang diakomodasi oleh PBB. Bahwa kita ada pengalaman, kita mendengar, kita diskusikan, kita mengambil kesimpulan, dan kita terapkan solusi. Pada dunia kampus di Indonesia itu loncat. Satu, dahulunya kemudian mengambil kesimpulan dan diskusi, dan itulah pembangunan yang ada sekarang, bukan ahlinya. Maka kita, jadi kita setuju ini bahwa perlu kita disiplin. Ini yang kita tidak tenangkan dari awal Ustaz dan teman-teman. Kita tidak disiplin melakukan tahapan-tahapan ini, termasuk kita punya survei di kampus. Waktu saya demonstrasi di kampus, hampir 40% survei satu tidak nyambung dia punya logika. Dia tidak ada problem masalah, kemudian membuat solusi. Dan itu terjadi sampai sekarang. Maaf agak panjang ini. Termasuk sistem pendidikan yang kita ambil sekarang ini, itu didorong untuk selesai secara cepat. Jadi problemnya dan tugas kita dan tugas manusia yang berat ini, kita harus kembali ke kita bagaimana tahapan pendidikan itu kita disiplin dan seterusnya. Dan saya apa solusinya ini menghadapi kondisi kita sekarang ini yang pendidikan formal ini ambon-ambon tidak terjadi sangat tidak selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tentunya suaminya juga tidak. Kenapa ibu-ibu itu bahkan sampai dilakukan sholat sunnah? Yang pertama itu adalah karena kesempurnaan akal. Kesempurnaan akal itu ada pada laki-laki untuk merekam khutbah Jumat. Tidak ada pendidikan yang wajib kecuali khutbah Jumat. Sekolah kan tidak wajib. Wajib belajar tapi tidak wajib di sekolah. Ngaji subuh kayak begini, kita wajib belajar mengaji taklim tapi tidak wajib untuk melakukan yang namanya seumpama kayak kegiatan seperti ini. Kegiatan seperti ini adalah mengisi untuk memenuhi standar kewajiban kita belajar. Tapi sesuatu yang tempatnya tidak pernah boleh dirubah. Waktunya tidak boleh dirubah. Jamaahnya itu tidak boleh dirubah. Aturannya itu adalah hari Jumat. Saking pentingnya itu namanya ibadah Jumat. Itu adalah Allah mengajarkan keilmuan kepada umat Islam minimal di hari Jumat itu mendengarkan khotib sampai clear dan itu dibawa pulang untuk disampaikan kepada keluarganya. Seandainya seorang laki-laki itu kok tidak bersama-sama, kok dia bersama-sama dengan perempuan itu gangguannya banyak sehingga dia laki-laki meninggalkan seluruh pekerjaannya, perniagaannya mendengarkan khutbah Jumat sampai selesai. Ketika selesai baru ilmunya di-sharing meskipun tidak terlalu banyak yang didapatkan, di-sharing di keluarganya, terus kemudian diamalkan dalam keluarga. Nanti ditambah Jumat depan. Sebenarnya itu saja sudah cukup karena di dalamnya mengandung wasiat takwa menurut pendapat beliau. Bayangkan itu, Masya Allah. Masalahnya kan kembali lagi, kita tidak sempurna semuanya. Khotibnya ngawur. Apalagi lembaga dakwah ini saya kritisi kuat-kuat ya. Ngambil khotib itu sembarangan, yang penting ada sarjananya diambil. Saya tanya itu, sudah khutbah setengah mati, kemudian saya coba dekati, Ustaz boleh ajari saya tentang apa namanya rukun khutbah dan syarat sahnya khutbah. Nggak tahu Ustaz, kita ini hanya diutus dari lembaga, wah setengah. Itu mau nggak bayangkan itu, Masya Allah. Jika khutbahmu sah, engkau mengesahkan sholatnya Jumatannya orang satu masjid. Jika khutbahmu tidak sah, engkau menanggung dosanya orang satu masjid. Kok ya tidak di imam dengan khotib itu paling berat bebannya sehingga oleh Allah mereka berdua itu diberikan pahala yang banyak, gajinya banyak di akhirat. Tapi itu yang ngesahkan itu. Masya Allah. Ya, jadi solusinya hanya di situ. Standarisasi, kita mulai menertibkan di dalam keluarga kita. Salah satunya adalah kita menjadi laki-laki, menjadi pelopor untuk mendengarkan khutbah dengan baik. Terus kemudian kita bisa ajarkan di dalam keluarga kita. Syukur-syukur ada taklim, syukur-syukur ada kajian dan sebagainya. Terus kemudian kita bawa. Jadi ini solusi dari rumah. Itu kalau istilahnya ada namanya gerakan ini Pak Supri, Indonesian Strong from Home. Punyanya lupa saya itu, pokoknya ada di Jakarta ya, Ayah Edi dia punya itu, sekarang sudah malang melintang di Indonesia, termasuk saya juga pernah ketemu di Makassar ya. Jadi Indonesian Strong from Home itu metode Islam yang diadopsi untuk menjadi dimodernisasikan. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, waktu isyraq kita sudah masuk, pas 15 menit ya. Oh iya, boleh satu Pak. Silahkan yang isyraq. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kami sudah ketika menjadi seorang ibu, saya mesti bahasa dengan ayat. Untuk Allah tak boleh yang terkait dengan seorang
Dibunuh. Iya. Sehingga orang tidak mau waktu itu menaikkan kemukahan dan lainnya dia dokter. Iya. Pamannya Iya. memiliki bangun ini karena Iya, betul. negara Iya. karena semuanya memang itu nyawa. Iya. Nah, bagaimana yang meningkatkan ini pertanyaan karena supaya kita bisa ini yang lain ya tahap Iya. bagaimana caranya karena semangatnya kan sudah ada karena orang yang sedikit kritis Radikal ya. sedikit kritis memberikan teroris sehingga semangatnya semakin luntur. Bagaimana mereka baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Untuk menghindari kredit ini kita melihat kebaikan orang lain dan kita melihat kita sendiri aman. Alhamdulillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas sedikit ya sebelum kita ini. Yang pertama, bagaimana kita tetap bisa kuat dalam menyampaikan kritik dan kemudian kita juga dalam kritiknya itu juga berbobot dan sebagainya. Ini sebenarnya masalah kritik dan tidak bisa menerima kritik itu kuncinya jadi satu. Ketika dimensi duniawi seseorang itu mendominasi, maka satu, dia tidak akan siap dikritik dan tidak siap untuk mengkritik. Dia tidak akan berani mengkritik. Seseorang yang takut untuk mengkritik itu karena dimensi duniawinya lebih dominan dibanding dengan dimensi ukhrawiyahnya. Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Bi amwalikum mudah karena kasih keluar duit. Tapi kalau dengan jiwa, nyawa. Nah, kesempatan untuk syahid itu di situ. Dan sedikit yang mampu. Jadi kalau dia kan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu adalah kepala dari segala keburukan. Salah satunya apa? Takut mati. Kalau orang tidak takut mati, dia akan tenang. Saat dia tenang, dia akan menyampaikan kritiknya dengan baik. Tidak dengan mimbar-mimbar yang penuh dengan kebencian, tetapi dia akan melakukan akhlak dengan baik. Seorang pemimpin yang dia benar-benar memiliki ketakwaan, yang dimensi duniawinya itu lebih rendah dibanding dengan ukhrawiyahnya, dia pasti bahkan mencari kritik. Mana lagi ya? Sama kayak Umar. Umar itu ditakuti, tapi setiap malam tidak mau tidur kalau umatnya masih ada yang lapar, masih keliling. Dua akhlak ini kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa diberikan umur panjang dan lebih sehat lagi. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Salah. Alifah bin Dufan.